Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, mau review lagi nih dari Sisir ya. Kebetulan ada unit yang belum kita bahas. Kali ini cukup premium, bisa masuk kategori real bed casting untuk Sultan ya. Sisir M1, mengingat yang harganya sudah menginjak angka 1 juta ya. Ini kita kali ini mau review ini. Karena kebetulan ada unit yang belum kita bahas. Kalau di platform belanja mungkin udah kita bikin videonya tipis-tipis. Kali ini kita mau coba bikin review untuk video panjang di YouTube ini ya. Nah ini guys, langsung to the point ya. Dari menit pertama langsung ke unitnya, Sisir M1. Ini Ultramax BFS bisa dibilang. Karena memang dia ringan dan didesain untuk melempar umpan mulai dari 1 gram. Bayangin umpan 1 gram sekecil apa atau seringan apa. Berasa melempar angin, tapi reel ini bisa melempar umpan seringan itu. Nih, untuk spesifikasinya. Ultramag. Di sini untuk shallow spool. Nah, seperti ini, mantap. Nah, dia. Line capacity-nya dia 013 120 meter atau 0165 90 meter. Tapi di sini juga ada spesifikasi tentang PE ya. Ada PE-nya nggak? Nggak ada ya. Untuk PE itu ada di sini line capacity-nya. Nah, line capacity-nya kalau kalian PE-nya 06 120 meter atau diameter 013 120, kalau PE1 diameter 0165 itu 90 meter. Itu mungkin spesifikasi yang khususnya ada di shallow spool dari Sisir M1. Ini yang deep spoolnya seperti ini. Dia punya daya tampung PE1 atau 0165 di 150 meter, tapi PE2 bisa dibilang 0235 itu di 100 meter. Jadi ini bisa untuk main ikan yang untuk yang lebih besar atau umpan-umpan yang lebih besar. Misalkan umpan 5 gram ke atas sampai 10 gram bisa pakai spool yang deep atau yang standar. Nah, untuk umpan 5 gram ke bawah ini bisa pakai yang shallow-nya. Kita buka lihat dulu ya spoolnya. Nah, dia seperti ini ya. Cakep. Untuk performanya kemarin kita udah tes spill. Ini bisa lempar umpan, saya pakai umpan sisir ya, yang soft lure itu, yang ada pemberatnya itu kan 3 gram. Kita bisa lempar 20 sampai 25 meter untuk power cast. Kalau untuk isi castnya atau lempar biasanya ya, bukan pinjol ya, isi cast. Untuk lemparan standarnya, lemparan santainya kita main di 10 sampai 15 meter, umpan 3 gram itu kelempar. Nah, untuk materialnya dia pakai frame aluminium. Jadi frame utamanya dia aluminium. Sebelah kiri kanannya dia pakai karbon. Untuk handle-nya juga pakai karbon ya. Kecil banget ini. Terus untuk starduck-nya kurang lebih ini antara karbon atau grafit sih. Dan ini yang kita pegang kebetulan handle kanan. Buat teman-teman kalau misalkan agak aneh nih. Kenapa? Karena ini handle kanan. Sengaja karena mungkin handle kiri saya juga bukan tidak ini ya. Pengen nyobain handle kanan juga sih. Biar handle kirinya buat teman-teman kalau ada yang mau beli silahkan. Nah, kita mah pakai handle kanan aja. Sambil belajar ya biar kayak orang luar. Biar bisa menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Karena untuk beberapa tackle BC jigging saya udah nyobain handle kanan itu nyaman. Tapi untuk BC casting agak jarang, tapi kita patut coba ini ya. M1 Ultramag. Ini punya warna silver, keren banget. Keren banget ya. Cakep sekali. Untuk bobot dia enteng. 135 gram di spesifikasinya. Mungkin kita lihat dulu spesifikasinya sebentar. Ini ya, Sisir M1 ini kalau kita buka gambarnya. Nah, seperti ini. 135 gram keramik bearing dengan berat spool di 4,9 yang versi deepnya. Kalau di versi regulernya juga kayaknya sih sama ya. Atau di shallow-nya, maaf, di shallow-nya kurang lebih sama sih 4,9 gram. Ini untuk frame-nya, metal frame. Dia di bagian utamanya ya pakai aluminium. Terus di bagian pinggirannya dia pakai karbon.
Untuk spoolnya 4,9 di shallow, 5,9 di standar. Case mulai dari 1 gram. Keren banget kan? Nah, ini untuk carbon handle, carbon drag knob. Oh, ternyata drag knobnya karbon juga ya. Itu yang bikin bobot dari reel ini bisa enteng banget. Untuk retrieve-nya satu gulungan 54 cm dan gear rasionya 761. Maksimal drag 5 kg, berat 135, bearingnya cukup banyak. 10 plus 1 bearing, line capacity yang udah kita bahas tadi. Nah ini ya, keramik bearing. Ini keramik biasanya lebih tahan korosi karena memang dia bagian bolanya dia pakai keramik. Untuk frame-nya dia pasti masih pakai stainless steel, tapi pastinya keramik hybrid itu punya daya tahan yang lebih bagus. Untuk brakingnya di sini tergambarkan menggunakan karbon. Nanti kita buka insya Allah ya. Dan ada sound drag clicker. Oke, seperti itu anti sea water. Nanti kita bahas aja untuk ke produknya langsung ya. Itu untuk spesifikasinya. Karena di dusnya ini tidak ada spesifikasi. Ini polos banget, didesain untuk para sultan kali ya, yang tidak terlalu mempermasalahkan tentang spesifikasi dan lain sebagainya. Mungkin ya, mungkin. Ini untuk beratnya ya. Dengan spool shallow dia dapat di 138, sedangkan spek 135 menurut saya wajar, ada perbedaan 3 gram entah dari mana. Mungkin ada uap air di dalamnya atau dan lain sebagainya. Tapi ya nggak masalah ya, 3 gram masih cincai ya, nggak sampai setengah on gitu ya. Nah untuk berat spool yang reguler tadi kan 5,9. Kita coba timbang. Karena ini bukan yang presisi banget, dia ada di angka 5. Menurut saya itu oke ya. Dan untuk spool shallow ya, shallow ada di berat 4,9 ya. Cincai ya. Seperti itu. Jadi udah dari bobotnya udah kita review ya. Untuk penampilan sebetulnya kalian lebih enaknya lihat di video-video promosi ya, karena video-video promosi itu bakal memberikan gairah untuk kita membeli barang ini. Sisir M1 Ultra Max ya, Ultra Max ya, Ultra Magnetic mungkin ya. Keren banget, untuk feel-nya keren. Untuk rasionya kita coba hitung aja. Dia dari mana kita mulai? Nah dari sini ya, dari yang tulisannya menghadap ke arah kita. Rasionya 7,6:1. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih ya. 7 lebih 6. Ini kalau sampai sini 7,5 nih. Sampai yang tulisan yang ngadep ke sana 7,5, dan ini udah berhenti. Ya untuk rasio dapat 7,6. Untuk feel putaran enteng banget. Suara bisa dibilang ada suara, tapi bukan berarti suara yang kasar tapi jadi kasar terus berat, enggak ya. Ini benar-benar smooth banget, licin. Untuk free spool juga menurut saya bagus. Seperti ini. Free spoolnya keren banget. Untuk magnetic brake-nya ada di kategori 9 skala. Coba kita lihat dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 skala magnetik. Wih, ini bekerja dengan baik ya. Keren. Yap. Bahkan ya, sampai handle-nya pun terasa remnya ya. Betul. Keren. Oke, itu untuk brakingnya. Kita balikin lagi ya ke 0. Lalu untuk ini dulu ya, entertainment. Entertainmentnya untuk braking atau magnetic brake dia sudah pakai clicker. Untuk tension ada clicker tapi senyap banget ya tensionnya. Lalu untuk star drag, oke, star drag juga ada clicker. Ini yang tadi bahannya karbon ternyata. Dan untuk spool juga ada clicker. Sama seperti gambar yang tadi ya, gambar di promosi atau di keranjang belanjanya.
Nanti buat teman-teman yang mau saya simpen deh linknya. Dan ini memang keren banget, salah satu reel yang mungkin kalau kalian sebagai benar-benar pemain casting layak kalian miliki ya. Menarik sekali, keren. Untuk keramiknya, nah ini ya untuk line guide-nya. Line guide-nya dia pakai keramik yang besar ya, V-shape bisa dibilang. Mengerucut di depan kecil tapi di belakang besar, sehingga memberikan eh, efek untuk mengurangi gesekan ya ketika lempar ataupun ketika gulung, dan gulung juga jadi rata sih. Tapi intinya dia saat melempar ya, kalau yang berbentuk V-shape seperti itu ya, mengerucut ya, besar di belakang kecil di depan. Mungkin udah kita bahas juga di beberapa reel yang lain. Bahkan saya pribadi dari produk sisir itu bener-bener nyaman dengan yang namanya Case X2. Ini menjadi referensi buat teman-teman yang mau mencoba. Mungkin harganya agak tinggi, tapi memang reel ini sangat mudah disetting ya. Beberapa yang ngobrol sama kita, saya kasih referensi ini. Bahkan dia bilang, "Bang, saya benar-benar belum pernah main BC. Apa nggak kemahalan?" Ah, intinya gini deh. Walaupun agak tinggi, ini reel enak dipakai, nyaman banget, dan kalaupun mau dijual, ini punya nama ya. Sisir ya. Bisa dibilang dia terafiliasi pada Ryobi. Jadi dia punya nama. Bukan hanya nama, punya kenyamanan dan kualitas juga sih. Ini favorit saya sebetulnya. Yang kedua kita kemarin coba itu sebetulnya ada di ini ya, Mansory. Mansory juga sebenarnya udah kita review, cuma Qadarullah kayaknya nggak dapat algoritmanya ya dari YouTube, jadi videonya senyap ya, nggak ada ya, penontonnya dikit banget ya. Cuma tetap balik lagi kita upload itu sebagai video referensi kalau ada teman-teman yang nyari ya. Kalau ada teman-teman yang datang ke akun kita mau lihat review ini, ada dua-duanya. Semoga reviewnya bisa membantu. Di samping itu sebenarnya juga kita ada Mercury. Kalau Mercury ini di video iklan kita rame banget, tapi belum kita review. Bukan karena tidak mau, tapi bisa dibilang Mercury udah banyak yang review ya. Jadi saya tidak ambil bagian untuk mereview ini, hanya untuk mengambil bagian di penjualan. Jadi buat teman-teman yang mau Mercury sebagai salah satu real baitcasting dari sisir yang paling hemat ya, paling hemat. Dia harganya di 400.000 dan nggak nyangka aja kemarin bisa long case asik banget. Bahkan ini bisa dibilang ya, PE2 yang kita pakai di joran 1,8 dengan umpan 10 gram itu 45 meter. Luar biasa saya bilang. Saya kira kalau harga segitu tidak akan senikmat Case X2, tapi ternyata dia memberikan performa case yang asik juga walaupun harganya hemat. Jadi ini belum kita review, tapi kalau untuk penjualan ini recommended. Yang kedua pastinya ini, mungkin kalau ini dan Mansory ini ada selisih di bobot ya. Kalau Mansory ini enteng juga, dia di 146 gram, ini di 190 gram. Kalau badak mana ya, dua-duanya juga badak, hanya ini belum karbon, sedangkan ini sudah bahan karbon. Otomatis dia lebih enteng. Kembali lagi ke sisir M1. Saya mau bikin sedikit perbandingan aja sama Case X2 atau mungkin dengan Mansory aja deh. Karena Mansory juga menawarkan bobot yang istimewa, bisa dibilang 100, nggak nyampe 150 gram. Di sini saya ada masuk tali ya. Itu PE2 yang saya ceritain dipakai di Mercury tadi. Karena kita mix aja, oper-oper. Pengennya pakai ini, tapi ini terlalu besar dan terlalu panjang. Terus saya itu sayang banget sama tali PE dan tidak ingin diputus. Jadi tali PE ini belum kita tes di sini, tapi bakal kita tes di Mega Kuda. Harusnya sih di sini ya, di Mega Kuda. Tapi nantilah di lain kesempatan. Nih untuk perbandingan bodinya ya. Seperti yang tidak jauh berbeda ya. Seperti yang tidak jauh berbeda untuk ukurannya. Untuk bobotnya juga bisa dibilang nggak jauh beda ya, 10 gram. Tapi ternyata daya tampung tali sama daya tampung tali sama ukuran spool dia cukup berbeda jauh ya, cukup signifikan jauhnya.
Handle sama-sama karbon, cuma yang M1 ini lebih pendek dan lebih tipis. Kalau ini masih cukup panjang. Nah, jadi itu untuk perbandingan ya, perbandingan. Untuk body kayak yang enggak beda jauh ya, tapi kerasanya kecil banget sih, kerasnya kecil. Nah, untuk spool yang tadi saya bilang, kalau tadi kita bandingin body, sekarang kita bandingin spool. Nah, ini diameter spoolnya, jauh banget antara Mansory sama M1 ya. Keren ini, M1 memang dibikin untuk bermain bite finesse ya, atau bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit lah ya. Untuk maksimal dragnya tadi 5 kg ya. 5 kg di sini nggak saya temuin sih tertulis di sininya ya. Tapi di spesifikasinya tertulis. Oke, itu untuk intermezzo dari sisirnya. Saya bingung ini apakah harus dibongkar atau enggak, tapi menurut saya dari beberapa referensi yang udah ada, dari beberapa review yang udah kita lakukan dari sisir, ini memang pure ya, jadi tidak ada gimmick lagi untuk bearingnya dan lain sebagainya. Itu bisa kita temukan. Contohnya, keramik bearingnya dia ada di sini ya. Pertama di spool. Saya nggak akan bongkar ya, mungkin kita bahas aja karena saya anggap teman-teman sudah mulai dewasa dan ini juga barang yang cukup cukup berharga maksudnya dalam tanda kutip ada harganya ya, dibanderol di harga 1 juta. Teman-teman pasti paham lah untuk memahami produk seperti ini. Nih ya, ada 2 bearing keramik di spool, maksudnya satu-satu ya. Lalu di bagian side plate juga ada. Nah ini magnetiknya kecil-kecil dia, tapi tetap lengket, tetap menempel dengan baik. Saya coba pakai ini aja deh ya. Saya coba pakai jarum aja, menempel dengan kencang sehingga pengeremannya tidak diragukan lagi ya. Bisa dibilang ini N52 atau neodymium juga. Keren, nempel kencang banget. Jadi itu udah ada 3 bearing, sedangkan spesifikasinya tertulis 10. Yang harus kita lihat lagi, saya pantau di sini ya. Di dalam situ udah ada ya. Jadi support bearing di bagian spool, di bagian pinion maaf, itu udah ada 1 bearing. Terus di bagian sini pasti ada 1 bearing ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian sini ya, di bagian pinion situ 5. Sebenarnya di bagian dalam ada biasanya 6. Itu udah ada 6 ya. Di dalam tuh di bagian mana? Di bagian as ini nih, as dari handle ya, as handle. Di dalamnya itu ada bearing. Itu biasa saya bisa hitung itu ke 6 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7 nih. Coba kita buka dulu sebentar. Mana tadi jarum? Karena yang nyumputnya yang tidak tampaknya itu yang di ujung main shaft ini ya, di ujung main shaft handle itu biasanya 1 di situ. Nah, ini ada support bearing juga ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu ada bearing juga ya. Jadi di bagian pinion itu udah kanan kiri. Efeknya apa? Kalau real bed casting yang ada support bearing di pinion ya, di pinion ini diputar tanpa spool itu enteng. Kalau ada real bed casting yang tidak ada support bearing di pinion sana, itu biasanya dia goyang-goyangnya. Jadi koclak banget. Ini saya kasih tahu aja. Untuk real bed casting yang tidak ada support bearing di sini, dia koclak banget ya. Sedangkan ini enggak, karena dia didukung sama bearing. Di situ ada 2. Oke, sudah masuk ke angka 7 ya. Kita ulangi lagi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya mana? Mungkin ini ya, 8, 9, 10, 11. Bisa saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena sisir juga sudah memberikan gambar yang menjelaskan di mana saja letak bearingnya. Ini dia. Kita lihat ya di sini. 1, 2, ini di spool kan ya. 3,
Ini di bagian pinion ya. Ini di bagian main shaft ya harusnya ya. 4, 5, 6. Di sini itu 6, 7, 8, 9, 10. Bener apa salah? 10, 1, 2. Anggap ini. Oh iya, ini satu lagi. Maksudnya ini di spool cadangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di dalam sini ada satu nih 7. One way. 8, 9, 10, 11. Oh, berarti di bagian dalamnya dia nggak ada ya. Jadi support yang di bagian sini nih, di bagian main shaft ya, hanya ada satu bearing di sini, di dalamnya nggak ada. Tuh kalau dari gambarnya ya. Jadi kita anggap iya aja karena ini lumayan durasinya udah panjang juga ya. Ini udah 20 menit. Saya udah cukup panjang reviewnya. Kalau ada sesi bongkar-bongkar nanti kita bikin video lagi deh. Dan untuk shaftnya dia pakai short shaft, short axis ya. Tapi ada satu support ini apa namanya, support shaft lah ya, yang ada di bagian tension. Oke, cakep. Ini masuk hitungannya mikro semua nih. Handle kecil, spool kecil, body kecil, bearingnya juga ini kecil-kecil ya. Masuk kategori mikro nih. Sekarang kita ngintip yang ada di handle aja ya. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang ya sebagai pembukaan ya, informasi pembukaan. Nanti kalau ada yang mau dibongkar-bongkar, bolehlah kita bikin sesi ngebongkar. Tapi mungkin nggak sekarang karena durasi video cukup panjang ini. Karena saya juga tahu sih beberapa teman-teman kalau nonton video biasanya ya ada skip-skipnya juga ya, pasti dipercepat. Sedangkan informasi kalau dilihat sepotong bisa jadi juga misinformasi ya. Semoga teman-teman bisa bijak untuk menerima informasi. Saya mau buka pelan-pelan tapi tidak ingin terlalu melukai ya. Ini teman-teman juga harus hati-hatilah kalau buka yang kayak gini ya. Ini agak susah. Oke, kita buka satu aja ya. Sampelnya satu aja. Oke, dia udah ada baut, jadi bisa dibuka pastinya. Kita ganti matanya. Kenapa tahu ada bearing? Karena dari putaran juga sebenarnya udah menjelaskan sih ya. Putaran handle yang seperti ini sudah menjelaskan bahwa ini ada bearing. Jadi buat teman-teman harus sudah mulai cerdas dalam memahami review juga ya. Bisa ketahuan kok seperti apa tuh bisa ketahuan. Nah ini dia sudah menggunakan bearing. Ini juga sudah menggunakan bearing. Nah seperti itu ya. Oke, mungkin review tentang M1 ini saya hanya bahas sampai sini dulu. Bukan tidak ingin berlama-lama, tapi juga videonya juga udah cukup lama ya. Nanti kita ngobrol aja di kolom deskripsi jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Sambil mempertimbangkan apakah ini produk yang kita butuhkan, apakah ini yang pas, yang harus kita beli atau tidak. Teman-teman harus bisa melihat ya, apakah ini yang dicari atau enggak. Kalaupun teman-teman misalkan mau coba yang agak lebih hemat, ini kan di harga 1 juta ya. Teman-teman bisa coba dari Mansory. Karena Mansory sendiri, mungkin di beberapa video short kita ada kita review, dia bisa lempar lure yang 3 gram, yang dari umpan dari sisir juga ya. Sebentar teman-teman ya, ini agak susah nih. Yang umpan dari sisir juga yang 3 gram, itu kita bisa lempar cukup lumayan, 20-30 meter dia terlempar dengan baik. Jadi performanya, kalau kemarin kita tes feel ini dapat di sejauh itu, lemparannya sejauh itu, berarti mirip, bisa dibilang mirip ya. Hanya pastinya ada kebanggaan tersendiri antara menggunakan frame besi di materialnya
sama frame karbon. Jadi bisa dibilang ya, ini kesimpulan saya aja, opini. Mansory sama M1 itu sama-sama bisa melempar lure yang umumnya kita pakai 2 atau 3 gram, mungkin 1 gram agak jarang sekali sih. Beberapa soft lure kodok pun itu yang saya tahu hanya di 2 gram. Jadi anggap 2 atau 3 gram, dua-duanya sudah bisa melempar umpan dengan cukup baik ya. 20 meter itu di umpan 2 atau 3 gram itu udah jauh. Bener-bener jauh ya. Itu kita harus sadar. Tapi beda cerita sama umpan 8 gram, 10 gram, 15 atau 20 gram. Apalagi ditunjang dengan joran yang panjang itu beda cerita lagi. Seperti itu. Mohon maaf kalau diskusinya takutnya berbelit-belit, tapi jelas M1 salah satu real sultan yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian pilih atau beli, minimal kalian koleksi. Kalau kalian ada banyak rezeki ya, mudah-mudahan sih rezekinya lancar selalu. Dan sekian review dari saya, semoga membantu. Terima kasih, saya Fajar di sini. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.